lagi. Atau ada flashdisk sebentar. Saya di sini sebenarnya ada. Nggak bisa. Lagi ngambil flashdisk. Kirim ke email. Dari aku ya. Ini dari HP ini hasil kedekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma la sahla illa ma ja'alatahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati selaku Ketua Yayasan Ustadz Sholihin, begitu pula jajarannya. Yang kami hormati Direktur RSI Dr. Hamid beserta karyawan yang kami hormati, dan yang kami hormati pula beliau Ustadz Rafiq Iqbal Jauhari. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah ataupun mau'izatul hasanah kepada kita semuanya. Dan begitu pula yang kami hormati seluruh karyawan maupun karyawati, begitu pula para pendengar yang di luar dari RSI, kami hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita bisa merasakan awal bulan Dzulhijjah. Sehingga dengan awal bulan Dzulhijjah, di situ semoga kita bisa mengawali hari-hari kita dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, yang semoga dengan amal kebaikan bisa menjadikan satu pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi penolong kita kelak di hadapannya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan rutin pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang, dan kami selaku MC ingin membacakan kegiatan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga mau'izatul hasanah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Rafiq Idam Jauhari, yang insya Allah akan memberikan dengan tema mengenal konsep ikhtiar dan tawakal dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah kisi-kisi ataupun nanti ada beberapa pertanyaan yang insya Allah langsung diberikan dari beliau Ustadz Rafiq Idam Jauhari. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kegiatan di pagi hari ini kita awali dengan pembukaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai sehingga kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang bisa berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dr.
Dr. Omid selaku Direktur RSI Kota Magelang. Kepada beliau dipersilahkan. Semoga dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fauzan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu pada tanggal 2 Juli 2022, saya dapat kembali bertemu di sini walaupun masih secara virtual dalam pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina mungkin yang menyaksikan acara ini, kemudian Bapak Pengawas, kemudian Bapak Pengurus dari Yayasan Kesejahteraan Islam, kemudian terima kasih kepada Ustadz Raufik Idam Jauhari sampun berkenan rawuh untuk melakukan pengkajian rutin bulanan untuk karyawan RSI Kota Magelang. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, meluangkan waktu di sela-sela kita bekerja. Mudah-mudahan pengajian pada hari ini dapat mendatangkan manfaat buat kita semua. Yang mau saya sampaikan yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya, terutama kepada panitia acara milad ke-25 RSI Kota Magelang. Jadi kemarin kita sudah melakukan serangkaian acara dalam rangka milad RSI Kota Magelang yang ke-25. Ada beberapa rangkaian acara. Pada tanggal 12 kita sudah melakukan acara bakti sosial dengan pembagian sembako kepada masyarakat di sekitar wilayah RSI Kota Magelang. Kemudian pada tanggal 19 kita juga sudah melakukan acara berupa pikan massal di Tujar Kerajaan, dan yang terakhir kemarin itu tanggal 26 ya, tanggal 26 di Kelurahan Cokro Grabak. Ya, alhamdulillah rangkaian acara tersebut alhamdulillah berjalan dengan lancar, kemudian antusiasme dari warga juga cukup baik. Terima kasih sekali kepada teman-teman panitia yang sudah melaksanakan acara ini dengan baik, membawa nama RSI Kota Magelang. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya RSI Kota Magelang dapat kembali lebih menyajikan pelayanan-pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat baik di Kota Magelang maupun di sekitarnya, sesuai dengan visi dan misi dari RSI Kota Magelang. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah mungkin teman-teman sudah mulai merasakan hawa-hawa akreditasi ya, jadi saya memang akan memfokuskan bulan-bulan ke depan ini untuk kita persiapan akreditasi. Jadi bulan ini kita akan mendaftarkan ke komite akreditasi KARS, lembaga akreditasi KARS. Jadi bulan ini kita akan mendaftarkan ke sana, dan saya berencana untuk mengadakan atau minta dilakukan survei itu pada bulan November. Kenapa bulan November? Untuk ada spend waktu buat kita istilahnya mempersiapkan diri. Memang tahun kemarin itu kita akreditasi di bulan Desember, tapi terlalu mepet menurut saya kalau di akhir tahun. Sedangkan untuk akreditasi dengan standar baru ini, Kemenkes ini, itu ada yang namanya sistem remedial. Jadi mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana, tetapi kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri supaya ya semuanya berjalan lancar. Jadi saya ingin mengajukan untuk disurvei pada bulan November. Jadi tolong teman-teman mempersiapkan diri. Anggap saja bahwa memang November ini kita sudah pasti akan melakukan akreditasi. Jadi teman-teman sudah siap baik secara fisik, sehat, kemudian dokumen-dokumen, kemudian segala yang dibutuhkan dalam akreditasi dipersiapkan. Mungkin nanti juga akan bertahap ya di unit teman-teman semua, mungkin dari bagian PPI, tim PPI mungkin akan melakukan audit juga, mengecek kesiapan teman-teman, baik pemahaman teman-teman semuanya mengenai akreditasi, baik tentang hand hygiene terutama, seluruh lapisan karyawan, baik dari karyawan medis, non medis, penunjang, semuanya mohon untuk mempersiapkan
akreditasi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi pemahaman-pemahaman di dalamnya mengenai hand hygiene, resiko jatuh, kemudian spill kit untuk yang teman-teman medis juga itu harus diingat-ingat kembali, di refreshing lagi karena akan diperiksa nantinya oleh tim dari PPI. Mungkin nggak cuma tim PPI aja, mungkin nanti akan ada tim mutu juga mungkin akan keliling ke unit-unit untuk mengambil data indikator-indikator dari setiap unit. Jadi kita betul-betul mempersiapkan dari jauh hari supaya pada saat pelaksanaan akreditasi ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pasti masih ada pelatihan-pelatihan, workshop, webinar yang mungkin akan lebih intens di bulan-bulan kedepannya. Saya mencoba untuk memberikan teman-teman bekal ilmu untuk menghadapi akreditasi semaksimal yang dapat RSI lakukan. Memang dengan era pandemi ini agak sedikit sulit untuk melakukan bimbingan baik secara offline maupun online. Jadi dari lembaga KAR sendiri juga belum ada sounding tentang bimbingan dan yang lain-lain. Jadi sementara ini kita semua kegiatan melalui online. Jadi tolong kalau memang ada teman-teman misal mendapat disposisi dari saya untuk mengikuti acara webinar, seminar maupun Zoominar yang sifatnya tentang akreditasi, tolong diikuti dengan baik karena itu memang satu-satunya satu-satunya sumber bagi kita untuk memperoleh informasi mengenai standar akreditasi yang terbaru. Jadi tolong betul-betul diikuti dengan baik, dibuatkan laporannya, kemudian materinya dipahami, sehingga pada saat pelaksanaan nanti teman-teman semua dapat sudah lebih familiar dengan standar akreditasi. Memang tidak terlalu banyak berubah dibandingkan yang dulu, tetapi ini tetap ada perubahan di berbagai hal. Mungkin nanti juga akan ada perubahan sedikit dari tim mutu, mengikuti sekali lagi mengikuti dengan standar terbaru ya. Mungkin ada beberapa nanti teman-teman yang akan saya tunjuk juga menjadi penanggung jawab untuk dokumen, membantu asesor internal, kemudian penanggung jawab untuk PIC data. Gitu. Jadi tolong teman-teman nanti yang mendapatkan amanah menjadi PJ maupun PIC, mohon untuk betul-betul kita sama-sama mensukseskan akreditasi ini. Karena memang akreditasi ini serangkaian dengan kegiatan lainnya seperti perpanjangan PKS dengan BPJS pun dengan perpanjangan izin operasional dari RSI Kota Magelang yang berakhir pada bulan Maret 2023. Jadi mohon untuk dipersiapkan dengan baik. Dan yang terakhir mungkin sedikit dari saya, tolong sekali lagi tingkatkan pelayanan dari teman-teman dan soft skill dari teman-teman semua, karena sekali lagi RSI Kota Magelang ini adalah rumah sakit yang kita menawarkan jasa. Gitu. Jadi orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang sedang kesusahan, sedang sakit. Jadi tolong sedikit lebih lembut, sedikit lebih bijaksana dalam menghadapi pasien-pasien. Saya paham bahwa teman-teman terkadang memang lelah dalam pekerjaan dan yang lain, tapi kita upayakan bahwa kita sebagai rumah sakit yang berlandaskan Islam, kita itu memberikan pelayanan yang terbaik lah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo mengikuti pengajian rutin bulanan ini dengan judul mengenal konsep ikhtiar dan tawakal di dalam Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah serta manfaat dalam mengikuti pengajian rutin ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sambutan dari Direktur RSI Kota Magelang, beliau Dr. Omida. Beliau telah menyampaikan beberapa hal himbauan khususnya kepada karyawan. Marilah kita bersama-sama kita siapkan apa yang telah dibantu oleh Direktur RSI Kota Magelang, sehingga dengan persiapan kita semaksimal mungkin, maka dengan persiapan itulah yang nantinya Allah akan memberikan hasil yang terbaik.
ketika kita ikhtiarnya, usahanya dengan sungguh-sungguh, semaksimal, maka Allah pun juga akan memberikan hasil yang maksimal pula. Akan tetapi ketika kita istilahnya berleha-leha, santai-santai, maka Allah pun nanti juga akan memberikan dengan hasil seperti apa yang kita sungguhi, apa yang kita usahakan. Semoga dengan himbauan dari direktur kita lebih semangat kembali. Baik, menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kedua, yaitu tausiyah ataupun mau'idhatul hasanah, pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Rafiq Idam Jauhari dengan tema mengenal konsep ikhtiar dan tawakal dalam Islam. Kepada beliau, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus yang saya hormati pengurus Yayasan RSI Kota Magelang, Ibu Direktur Dr. Omita yang saya hormati, dan juga seluruh karyawan, tenaga medis, para medis di RSI Kota Magelang rahimakumullah hadakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Salah satu amalan yang masuk dalam kategori amalan yang utama dalam Islam. Bahkan perjalanan kita, proses segala sesuatu yang kita lakukan untuk dapat mengikuti pertemuan ini semuanya dicatat sebagai amal soleh dan didoakan rahmatnya oleh para malaikat semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, izin saya share screen terlebih dahulu. Dari mana nih Mas? Jamaah hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Pertemuan pagi hari ini menjadi pertemuan yang istimewa karena saat acara ini berlangsung bertepatan dengan awal bulan Dzulhijjah, salah satu di antara hari-hari yang berbarokah dalam Islam. Kalau kita melihat dari sekian banyak pembahasan para ulama ini sampai berdebat dengan perdebatan yang keras tentang mana yang lebih utama antara hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, ataukah bulan Ramadan. Perdebatannya cukup keras. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu lebih mulia, sebagian lagi mengatakan awal Dzulhijjah ini lebih mulia. Bukan hanya sebatas obrolan-obrolan biasa, tapi mereka saling menjelaskan bahwasanya mana yang lebih utama di antara keduanya. Para ulama yang mengatakan 10 Dzulhijjah ini lebih utama, mereka mendasarkan pada hadis Nabi, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha afdalu min hadhil ayyamil ashar. Bentuk hadis ini menggunakan kalimat an-nafy wal isbat, peniadaan dan pengukuhan hanya satu saja. Tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, seolah-olah amalan yang lainnya tidak lebih utama. Hadisnya jelas sekali berbunyi seperti itu.
Sementara ulama-ulama yang lain menjelaskan tentang bagaimana keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, menyampaikan tentang Lailatul Qadar yang memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan dan lain sebagainya. Sampai kemudian akhirnya para ulama menyimpulkan, andaikan Ramadan itu tidak ada Lailatul Qadar, maka pasti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini pasti lebih utama. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad, amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini apakah lebih utama? Rasul tetap mengatakan ya lebih utama, kecuali kalau kita berjihad, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, kemudian pulang tidak membawa apa-apa. Artinya apa? Mati syahid. Itu baru kemudian lebih baik dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita saat ini, pertemuan ini menjadi pertemuan yang insya Allah nilainya besar, lebih baik, lebih utama, lebih berbarokah dibandingkan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya dari sisi keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memanfaatkan hari yang istimewa ini, saya insya Allah akan membahas satu hal yang berkaitan tentang masalah keimanan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama dalam Islam? Karena yang perlu kita ketahui, sifat para sahabat sejak zaman dahulu, mereka selalu berbondong-bondong, mereka selalu mengadakan musabaqah dalam melakukan amal soleh. Mereka tidak kemudian puas dengan satu amalan, selalu mereka mengejar, bertanya kepada Rasulullah, tidak hanya sebatas mencari amalan apa yang mampu dilakukan, tapi mereka selalu mencari mana yang terbaik, mana yang terbaik. Maka pertanyaannya mereka kepada Rasulullah adalah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Itu sifatnya para sahabat. Semoga kita bisa mencontohnya. Tidak hanya sebatas mencari amalan yang mampu kita lakukan, tetapi juga kita mencari amalan yang paling utama. Ketika ditanya, ayyul a'mali afdal? Ya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Apa jawaban pertama Rasulullah SAW? Al-imanu billah. Imanun billah, iman kepada Allah itu adalah amal yang paling utama. Lebih utama dibandingkan amal-amalan yang lainnya. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya lagi, "Tsumma ai?" Wahai Rasulullah, setelah itu kemudian ada apa lagi amalan lain yang bisa kita lakukan yang nilainya besar? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah itu memiliki peringkat yang tinggi juga dalam Islam. Ditanya lagi Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tsumma ai?" Wahai Rasulullah, apa lagi setelah itu? Rasulullah SAW kemudian baru menjawab, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Jadi peringkatnya kalau mengacu pada hadis ini, amal yang paling utama yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua baru kemudian jihad fisabilillah, kemudian yang ketiga haji yang mabrur. Nah, insya Allah pembahasan kita karena ini adalah hari yang istimewa, supaya ini juga bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan membahas permasalahan yang istimewa juga dalam Islam. Apa itu? Pembahasan berkaitan tentang masalah tawakal. Tawakal itu adalah sebuah pembahasan yang oleh para ulama dikategorikan dalam pembahasan keimanan. Bukan hanya sebatas pembahasan fikih, bukan pembahasan akhlak, bukan pembahasan tentang sirah, tetapi masuknya dalam pembahasan keimanan. Karena ini adalah perkara yang besar dalam Islam. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Insya Allah kita waktu yang singkat ini sebisa mungkin akan kita sampaikan tentang seperti apakah tawakal, bagaimana kita mendapatkan tawakal, dan apa hubungannya ikhtiar dengan tawakal dalam konsep yang dikenalkan dalam Islam. Yang pertama sedikit, saya akan membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, qul, wahai Muhammad, katakanlah, huwar rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. Amanna bihi, kami semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi tawakkalna, dan Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk menyampaikan apa? Alaihi tawakkalna, hendaknya kita menggantungkan
harapan kita, kita pasrahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamun, maka kalian akan tahu nanti man huwa fi dhalalim mubin. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mampu melakukan tawakal kepada Allah, dialah yang akan dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Sedikit kita akan membahas tawakal itu apa sih? Kenapa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan tentang permasalahan tawakal, bahkan pembahasan tawakal ini dalam ayat yang tadi dimasukkan juga pembahasan juga tentang masalah kesesatan, karena ada orang-orang yang tidak bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada dalam kategori dhalal, mereka akan tersesat karena tidak bisa dan tidak mampu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan tawakal itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata wakkala yuwakkilu, tawakkulan. Wakkala yuwakkilu itu artinya mewakilkan atau mempasrahkan, mempercayakan suatu permasalahan kepada orang, itu secara bahasa bisa diartikan tawakal. Seperti pagi hari ini Ustadz Solihin dawi saya untuk memberikan materi ini, Ustadz Solihin memasrahkan, mempercayakan kepada saya, artinya Ustadz Solihin tawakal dalam sisi bahasa, tawakal kepada saya dari sisi bahasa. Tapi secara istilah yang dimaksud dalam pembahasan Islam, makna tawakal adalah mempercayakan atau mempasrahkan suatu permasalahan secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang tanpa ada keraguan. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Jadi ketika ada seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan, ketika dia secara lisan dia mengatakan, udahlah masalah ini saya pasrahkan kepada Allah. Tapi ketika dalam hatinya kok masih ada keraguan-raguan, kira-kira Allah mampu nggak ya menyelesaikan masalah saya? Kira-kira Allah bisa memberikan rizki untuk saya nggak dalam permasalahan ini? Wah, ini berarti tawakalnya nggak beres. Inilah kenapa pembahasan tawakal dimasukkan dalam pembahasan keimanan, dalam masalah akidah, karena pembahasan tawakal itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kualitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa benar-benar melakukan tawakal dengan penuh kalau keimanannya pada Allah itu tidak baik. Kalau dia tidak yakin tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha memberi rezeki, dia tidak mungkin bisa tawakal dengan penuh. Nah, maka dalam slide yang ditampilkan di sini saya kembali menyitirkan surat Al-Maidah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, kalau kalian itu beriman. Karena kalau kita tidak beriman, tidak mungkin kita bisa tawakal kepada Allah. Termasuk masalah ini tadi Ibu Dr. Omid menyampaikan sebentar lagi akan memasuki masa-masa akreditasi. Ya, selain kita berusaha, selain kita mengusahakan segala sesuatunya, ya kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kita beriman kepada Allah, tapi kalau nggak beriman ya nggak akan bisa tawakal. Jadi ini seolah-olah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Benar nggak kita imannya kepada Allah? Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tawakalnya hewan-hewan, makhluk Allah lainnya kepada kita. Karena kita sebagai salah satu makhluk Allah yang diberikan akal tapi juga diberikan nafsu, kadang membuat kita ini imannya menjadi goyah. Tapi makhluk Allah yang lainnya seperti hewan, mereka tawakalnya kepada Allah benar-benar baik.
Maka ketika mereka benar-benar tawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, imannya baik, maka sudah jaminan pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki bagi dia. Maka nggak ada cerita yang namanya hewan hidup di ekosistemnya dia yang sebenarnya. Ketika hewan tinggal di ekosistemnya dia yang sebenarnya, nggak ada yang namanya hewan kok kelaparan. Kecuali kalau misalkan ekosistemnya sudah rusak, dirusak oleh manusia, lain lagi ceritanya. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqtum kama yurzaqut tayr, taghdu himasan wa taruhu bitana." Ini adalah sebuah perandaian, sebuah permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita belajarlah dari seekor burung. Burung apapun itu. Di sini di slide saya tampilkan gambar burung elang. Burung itu seperti apa? Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk belajar dari seekor burung? Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Andaikan kalian benar-benar pasrah, benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah rizkinya, tentang masalah penyelesaian suatu permasalahan, tentang masalah-masalah hidup yang lainnya, kok benar-benar kita tawakal, kita percaya, kita pasrah kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la ruziktum kama yurzaqut tayr, maka kalian pasti, dalam kalimat ini Rasulullah SAW menambahkan huruf lam ta'kid, lam yang benar-benar lam penguatan, menunjukkan bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian. Seperti apa? Seperti halnya burung. Kama yurzaqut tayr, seperti halnya burung. Burung itu seperti apa? Kenapa kita harus belajar dari burung? Burung itu taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu setiap pagi dia keluar dalam keadaan kantong makanan yang kosong, lapar, wa taruhu bitana. Ketika dia pulang dalam keadaan kenyang. Coba lihat burung-burung. Jarang ada burung ketika dia tinggal di habitatnya, di ekosistemnya yang sebenarnya, dia pulang dalam keadaan kelaparan, kemudian mati kelaparan di malam hari. Nggak ada kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin makanan untuk dia. Maka kalau kita melihat hewan yang lainnya, contohnya hewan Allah yang lainnya, misalkan contohnya seperti cicak. Cicak itu adalah hewan Allah yang hidupnya, kalau kita di rumah kita melihat cicak itu nempelnya di dinding. Dia tidak bisa terbang, tetapi rizki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk cicak itu adalah hewan yang terbang justru. Secara nalar nggak masuk akal, gimana caranya hewan yang tidak bisa terbang tetapi mangsanya adalah hewan yang terbang? Atau sebaliknya, burung itu hidupnya di udara, terbang. Tapi siapa sangka seperti elang, makanannya justru ikan yang ada di dalam lautan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyediakan rizki untuk dia, maka tidak pernah Allah mengecewakan itu. Ada sebuah kisah, Allahu alam kisahnya ini benar atau tidak. Tapi kisah ini cukup masyhur di kalangan orang-orang Arab. Konon kabarnya zaman dahulu ada seseorang yang memelihara semut. Suatu saat semut ini ditanya, "Wahai semut, dalam satu bulan atau dalam satu tahun, kamu kalau dikasih satu buah apel, itu habisnya berapa lama? Kira-kira kalau dalam satu tahun tuh habis berapa apel?" Kemudian semut itu mengatakan, "Ya kira-kira kalau dikasihnya itu buah apel, dalam satu tahun ya kira-kira saya habisnya 2 buah apel lah kira-kira." Maka kemudian akhirnya semut itu dimasukkan dalam kandang, kemudian oleh orang itu karena kebutuhan dalam satu tahun itu dikasih kebutuhannya 2 buah apel, maka oleh dia ditambah 1 lagi, kasih 3 buah apel. Kemudian orang itu pergi bepergian, jarang melihat hewan peliharaannya semut itu, kemudian dia pergi kemana-mana, setelah kemudian 1 tahun dia kembali lagi, dia ngelihat semutnya. Ternyata semut itu seharusnya kalau menurut perkataan semut 1 tahun itu habis 2 apel, ternyata semut itu yang dimakan cuma 1 apel lebih sedikit.
Si semut ini kemudian ditanya, "Wahai semut, katamu 1 tahun kamu habis 2 apel. Kenapa sekarang nggak sampai 2 apel yang kamu habiskan? Padahal sudah saya tambah ada 3 apel." Apa jawabannya semut? "Kalau saya diminta percaya sama kamu, saya nggak akan terlalu percaya. Apalagi tempat ini ditutup, saya nggak bisa keluar. Saya khawatir jangan-jangan nanti kamu lupa atau kamu meninggal dunia. Akhirnya kemudian apel yang disediakan untuk saya, 3 buah apel ini, maka kamu datangnya sini telat, apelnya sudah keburu habis. Tapi kalau saya itu berada di luar kandang, sebelumnya saya dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan makan dengan bebas sesuai keinginan saya. Tapi kalau saya dipelihara oleh kamu, saya nggak terlalu yakin, makanya saya makannya irit-irit." Nah, kita tinggal di lingkungan kita sekarang, kita bekerja sesuai keahlian kita, maka sudah seharusnya kita bersikap seperti halnya sikap seorang yang percaya kepada Allah, tidak perlu kemudian kita ragu kepada Allah. Kalau kita memang ragunya itu dengan orang lain, ya wajar. Tapi kalau dengan Allah seharusnya sudah nggak ragu-ragu lagi. Ini sedikit kisah tentang bagaimana tawakal itu membuat rizki kita ini tercukupi. Tidak ada ceritanya orang yang tinggal di lingkungannya yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menahan rizkinya. Kalau benar-benar tawakal, maka rizkinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Tawakal yang benar. Kemudian dalam surat At-Tolak ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan seluruh keperluannya. Jangan mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengirimkan rizki kepada kita, pasti Allah akan mencukupkan. Kemudian karena waktunya semakin mepet, sedikit agak kita percepat. Lalu bagaimana caranya kita bertawakal dengan haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenarnya? Cara tawakal yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau kita ringkas sekilas dari penjelasan para ulama, setidaknya ada 4 langkah untuk supaya kita bisa benar-benar tawakal dengan cara yang benar. Apalagi seperti hadirin di sini, tenaga medis, para medis, yang dijumpai setiap hari itu orang dengan permasalahan yang berat. Ada yang datang ke sini karena masalahnya masalah kesehatan, ada yang sampai dengan masalah hidup, antara hidup dan mati karena masalahnya begitu berat. Tapi ada juga yang masalahnya double, ya sakit, ya hampir meninggal, tambah lagi biayanya kurang. Maka nasihat tawakal ini menjadi nasihat yang hendaknya kita juga menguasainya, kita bisa menyampaikan kepada orang, dan ada kalanya kita juga nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ujian-ujian tawakal ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yang perlu kita siapkan agar kita bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama perbaiki keimanan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mustahil ada orang bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa iman yang kuat. Nggak bisa. Tidak mungkin orang bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menyelesaikan urusan saya, Allah mampu memberikan rezeki kepada saya, Allah mampu memberikan ya mungkin anak yang soleh, keluarga yang baik. Wah, jangan-jangan Allah nggak mampu, jangan-jangan Allah tidak mendengar, jangan-jangan Allah lupa dengan saya. Kalau keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermasalah, maka tawakalnya masih bermasalah. Maka yang perlu diperbaiki yang pertama adalah keimanan. Lalu bagaimana cara memperbaiki keimanan? Yang perlu kita ketahui, iman itu sangat dinamis sekali. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya turun. Itu sifat iman. Nggak bisa kita mengunci iman. Wah, sekarang saya pengen memperkuat iman, setelah itu imannya saya kunci di atas, biar imannya nggak turun. Nggak bisa. Ada kalanya iman itu akan kuat. Ketika iman kuat, maka semangat ibadah kita akan baik. Kita akan berbuat baik kepada orang. Nah, kita harus maintain iman ini benar-benar selalu dalam keadaan baik. Caranya gimana? Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan, maksiatnya dikurangi, semakin lama semakin dikurangi, apalagi
hari-hari seperti ini pas lagi awal Dzulhijjah, mari kita tingkatkan kembali. Kemarin mungkin ketika Ramadan semangat ibadahnya naik, setelah Ramadan agak turun. Lah mumpung kondisi seperti ini pas lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, ibadahnya ditingkatkan lagi, maksiatnya ditinggalkan. Kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman ini tetap berada dalam keadaan yang baik. Selain memperbaiki keimanan, yang penting juga dalam Islam adalah ikhtiar. Tawakal dengan ikhtiar itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang mengatakan saya percayakan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak mau melakukan usaha-usaha yang harus hendaknya dilakukan. Maka dalam istilah dalam pembahasan keimanan, sering para ulama membedakan antara tawakal dengan tawakal atau tawakul dengan tawakul. Yang satu huruf wawunya pendek, fathahnya pendek, yang satu fathahnya panjang. Yang satu kafnya menggunakan tasydid, yang satu tidak. Dua kata yang mirip, tawakal dengan tawakal, itu memiliki makna yang saling bertolak belakang. Tawakal, para ulama menjelaskan tawakal itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dibarengi dengan usaha. Tetap dibarengi dengan ikhtiar, itu namanya tawakal. Tapi kalau kita hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berusaha sama sekali, entah usahanya bentuknya fisik, atau usahanya dalam bentuk doa, atau usahanya dalam bentuk minta bantuan kepada orang lain, dia juga tidak mau melakukan itu semua, hanya pasrah, nunggu tok. Itu namanya tawakal. Karena hal seperti ini sering kejadian. Orang dalam keadaan sakit misalkan, harusnya berobat. Memang para ulama berbeda pendapat. Ketika sakitnya itu bukan sakit-sakit yang serius, ada ulama yang mengatakan tunggu saja. Itu bagian dari fitnahnya Allah, bagian dari ujiannya Allah. Kalau nanti dosa-dosa kita nanti akan berkurang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Ada sebagian ulama seperti itu. Tapi tetap diminta untuk berdoa. Bukan hanya sebatas mendiamkan ini ujian dari Allah, saya tidak mau berusaha untuk sembuh, ini ujian saya, didiamkan begitu saja. Itu nggak selesai urusan. Walaupun ulama ada yang mengatakan kalau sakitnya itu sakit ringan, diamkan saja, itu bagian dari ujian dari Allah untuk meringankan dosa-dosa kita, tapi tetap kita diminta untuk berdoa. Termasuk urusan-urusan kita, mungkin setiap kita pastilah punya problem sendiri-sendiri. Maka hendaknya kita jangan sebatas tawakal, hanya sebatas pasrah, pasif, tidak mau berusaha, entah usahanya dalam bentuk apapun, tidak mau, hanya mau weslah tunggu wae engko delok akhirnya seperti apa. Enggak bisa, harus tetap disertai dengan usaha. Usaha itu bisa dengan usaha diri kita pribadi, bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga ditambah kita minta bantuan kepada orang lain, itu bagian dari usaha. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah, setelah memperbaiki keimanan, kemudian kita juga melakukan ikhtiar, ini bagian dari rangkaian tawakal yang hendaknya harus kita lakukan. Kemudian kita juga hendaknya menambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang sombong. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya mereka adalah orang sombong. Merasa, lah kalau urusan kayak gini saya selesaikan sendiri aja bisa. Nggak perlu campur tangan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dialah yang membawa kebaikan, dia yang menyelesaikan permasalahan. Jadi penyakitnya orang pintar, penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang yang memiliki strata sosial yang tinggi, ujian bagi mereka adalah ujian kesombongan. Jadi cobalah dilihat mana yang lebih besar ujian kesombongannya, antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Orang kaya lebih besar ujiannya.
Yang lebih mungkin sombong itu orang kaya dibandingkan orang miskin. Yang lebih mungkin untuk sombong itu orang pintar dibandingkan orang yang tidak pintar. Yang lebih mungkin sombong itu adalah orang yang di masyarakat yang strata sosialnya tinggi, mereka lebih mungkin sombong dibandingkan orang yang tidak sombong. Dan saya yakin hadirin yang ada di sini semua ya secara status sosial di masyarakat, insya Allah semuanya yang di sini, semuanya di sisi masyarakat, insya Allah orang-orang yang terpandang lah. Dari sisi keilmuan, saya yakin juga yang ada di sini orang-orang yang lebih pandai dibandingkan mungkin mayoritas orang yang lainnya. Apalagi dokter, tenaga medis, para medis, itu di masyarakat dianggap sebagai wah ini wong pinter. Biasanya orang pinter itu lebih besar ujian kesombongannya dibandingkan yang lainnya. Maka hendaknya kita meluluhkan hati kita, melembutkan hati kita dengan berdoa kepada Allah. Ketika ada masalah, jangan merasa masalah kayak gini saya dulu pernah menghadapinya, gini loh cara menyelesaikannya. Nggak mau berdoa. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu permasalahan yang dialaminya. Kemudian juga yang terakhir yang hendaknya kita juga menyiapkannya supaya kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan baik adalah hendaknya kita ridho, kita rela dengan segala ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Husnudzon billah, kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha sedemikian maksimalnya usaha kita sudah berdoa dengan doa yang benar-benar yang cara yang baik, adabnya sudah kita terapkan, tapi kok hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap husnudzon. Tetap hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara hal tawakal yang hendaknya kita kuasai juga. Ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ridho dengan Allah dan segala ketetapannya. Wabil islami dina, dan juga kita ridho dengan Islam dan segala aturan-aturan yang mengikat yang ada dalam Islam. Dan kita juga ridho mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, mengakuinya, menerima segala sesuatu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu adalah sifat yang hendaknya kita siapkan juga supaya tawakal kita ketika kita pasrah kepada Allah itu benar-benar dengan pasrah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang terakhir setelah kita ridho, hendaknya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Jadi sifat syukur ini hal kecil yang insya Allah dampaknya sangat besar, entah kepada kita secara langsung ataupun secara tidak langsung. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, di antara petikannya Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hendaknya kalian menjauhi, hendaknya kalian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram-haram, yang dilarang-dilarang dalam Islam, hendaknya kita tidak melakukan. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, memiliki sifat waro', kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas. Maka insya Allah kita akan menjadi ahli ibadah yang terbaik di kalangan manusia yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga menasihati kepada kita, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan ridholah, hendaknya kita ridho, kita rela atas seberapapun pemberian Allah kepada kita. Kalau kita sudah ridho, maka takun aghnan nas. Kita akan menjadi orang kaya. Orang kaya bisa jadi bukan berarti langsung otomatis Allah akan memberikan harta yang banyak kepada kita. Langsung jadi orang kaya raya, mobilnya langsung berderet-deret, rumahnya besar. Tidak selalu seperti itu. Tapi kalau hati kita ini merasa tenang, kita nyaman dengan pemberian Allah, kita merasa cukup, gimana nggak kaya kita? Bayangkan dengan orang yang memiliki harta yang banyak, mungkin juga asetnya cukup banyak, tetapi hatinya kering, selalu kurang terus.
Nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Tapi kalau kita ridho dengan berapapun yang Allah berikan kepada kita, itulah orang kaya yang sebenarnya. Tidak perlu kemudian kita mendapatkan rezeki yang begitu berlimpah, tapi hatinya kering. Selalu merasa kurang. Kalau selalu merasa kurang terus-terusan, maka apa yang dilakukan selanjutnya? Dia akan mencari-cari, kalau yang halal itu sudah sulit bagi dia akan mencari dengan cara-cara yang tidak dihalalkan dalam Islam. Hadirin rahimakumullah wa ta'akumullah. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Tidak semua slide yang sudah saya siapkan bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Tapi nanti slide-nya saya tinggalkan di sekretariat. Nanti kalau di antara jamaah ada yang menginginkan slide ini, nanti bisa langsung menghubungi saja. Ada beberapa contoh-contoh doa dari Rasulullah SAW tentang masalah tawakal, tentang masalah ridho kepada berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dibaca-baca, bisa dipelajari di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan yang saya harapkan semoga yang sedikit ini, ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan. Amalan tawakal itu tidak muncul, tidak tampak di depan mata kita, karena ini adalah amalan hati yang ada di dalam hati kita. Tapi bagaimana cara mengamalkan sesuatu amalan hati, ya kita rasakan dalam hati kita sendiri apakah kita sudah melakukannya atau belum. Dan kadang amalan hati ini kadang muncul di hadapan mata, tapi kadang juga tidak. Jadi tidak perlu kemudian kita menilai orang, oh dia sudah tawakal dia atau belum. Nah itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan ini adalah termasuk salah satu di antara amalan besar dalam Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tawakal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedikit ini bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Diminta sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari hadirin di sini, silakan. Pertanyaan dari Pertanyaan dari Pak Ustadz. Oh gitu. dari materi itu diambil 4 pertanyaan, nanti serta yang menjawab. Oh gitu, ya. Saya diminta untuk membuat pertanyaan kepada hadirin di sini supaya nanti bisa dijawab. Saya malah bingung apa yang perlu saya tanyakan. Ya. Yang pertama, hadis yang tadi saya bacakan, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hewan apa yang dijadikan sebagai permisalan oleh Rasulullah SAW tentang masalah tawakal? Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, itu hewan apa yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, burung elang, contohnya burung elang. ada burung elang. Siapa tadi ya? Kemudian pertanyaan kedua, saya nggak nyiapkan pertanyaan ini. Mungkin dari jenengan ada pertanyaan. Bentar, saya malah jadi buka-buka slide ini kalau suruh nyiapkan pertanyaan ini. Ustaz, ini ada pertanyaan dari direktur. Ya. Apakah ada saran serta kiat-kiat yang dapat diberikan kepada kami agar tetap berhusnuzon kepada Allah saat seluruh usaha dan upaya kita belum membuahkan hasil? Terkadang saat tersebut iman kita sedang turun, terkadang rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Matur suwun. Oke. Pertanyaan dari Bu. Saya kayaknya lebih senang ditanya dibandingkan ngasih pertanyaan ini. Pertanyaan dadakan saya bingung kalau ngasih pertanyaan. Ya ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan dalam kondisi sulit, kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian bagaimana caranya agar kita tetap selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita
tetap selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang hendaknya kita lakukan, jangan kemudian kita malah justru ngelihat rumput tetangga yang lebih hijau. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika dalam keadaan kita menunggu-nunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahan kita, bagaimana kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama yang hendaknya kita lakukan ya kembali yang tadi saya sampaikan, pertama hendaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita tingkatkan kembali. Kita lebih mengenali seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki. Allah itu memiliki sifat As-Samad. Allah itu tempat bergantung dari segala permasalahan. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam solusi-solusinya, kita juga bisa membaca bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu diselesaikan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hal lain yang juga tidak kalah penting, bagaimana caranya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ini salah satu hal kecil yang oleh Rasulullah SAW banyak sampaikan, terutama kaitannya tentang masalah rizki, terutama kaitannya tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kadang kita merasa mungkin bisa jadi cemburu dengan orang lain. Cemburu bisa jadi cemburu itu tidak kepada orang yang jauh. Biasanya cemburu itu memang kepada orang yang dekat. Bisa jadi cemburu itu dengan keluarga, saudara kandung. Kok bisa ya mas itu, mbak itu, atau dik itu mendapatkan rezeki yang gini. Keluarganya seperti ini. Karirnya seperti ini. Ataupun juga mungkin cemburu itu kepada mungkin tetangga kita atau mungkin teman dekat kita. Nah, yang hendaknya kita kulik dari orang lain itu bukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada dia, tapi juga bagaimana kita mengulik bagaimana dia memanfaatkan rizki itu. Jadi jangan hanya sebatas kita memandang Allah itu sudah memberikan harta seberapa banyak kepada orang lain dan seberapa banyak kepada kita, tapi kita juga lihat bagaimana kira-kira kita memanfaatkannya. Ya memang dia kayaknya keluarganya baik-baik saja, tapi bagaimana kualitas ibadahnya dia? Oh ternyata dalam kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan dia nggak pernah hadir juga. Artinya rizki yang diberikan kepada dia tidak bermanfaat. Syukurnya kurang. Tapi dengan kita diberikan berbagai macam bentuk ujian, ternyata kita malah justru menghadapinya dengan sabar. Padahal sabar itu adalah salah satu di antara amalan yang besar, ibadah yang besar dalam Islam. Ada sebuah nasihat seorang ulama, beliau mengatakan bahwasanya pahala kesabaran itu tidak ada habisnya. Kama ilmun hamir, seperti halnya air yang terus kalau ibaratkan dalam keran itu ketika dibuka kita nggak tahu keran ini mengeluarkan air seberapa banyak. Karena air itu akan mengalir deras terus selagi dia itu terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya orang yang diberikan ujian yang besar, bagaimana caranya husnudzon kepada Allah? Ya husnudzonnya Allah itu memberikan ujian kepada saya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dosa-dosa saya dihapuskan karena saya bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan saya mendapatkan pahala yang banyak. Jadi selalu husnudzon, kita selalu mengambil hikmah dari suatu permasalahan dan la tai'asu mir rohillah. Hendaknya kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Insya Allah kalau misalkan kita menginginkan sesuatu dan insya Allah sesuatu itu baik, ya mungkin datangnya nggak sekarang, jangan putus asa, suatu saat juga insya Allah akan dapat. Itu mungkin ada yang lain. Oke.
Dari saya ini saja, nanti tentang pertanyaan, berarti tadi masih kurang 3, nanti insya Allah akan dilanjutkan pembawa acara. Dari saya cukup ini saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Rafiq Idam Jauhari dengan tema mengenal konsep ikhtiar dan tawakal. Tadi sudah disampaikan berbagai macam contoh dan juga dari pengertian tawakal, sehingga kita bisa memahami ternyata ketika orang bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, itu tidak hanya sekedar kita pasrahkan saja kepada Allah, tapi harus ada ikhtiar, harus ada doa, dan juga ada usaha-usaha yang lainnya. Nah, semoga dengan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadikan satu gambaran kepada kita. Salah satu contoh bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi akreditasi. Maka bagaimana agar akreditasi itu bisa sukses? Maka satu, kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, dengan melakukan taat kepada Allah. Mungkin sholatnya diperbaiki lagi, mungkin sedekahnya diperbaiki lagi. Begitu pula kita harus ada ikhtiar, yaitu usaha. Kita mempersiapkan apa yang sekiranya nanti akan ditanya oleh dari pengurus akreditasi. Kita persiapkan semaksimal mungkin. Maka dengan usaha dan juga dengan tawakal, tidak luput lagi dengan berdoa memohon kepada Allah supaya kita diberi kemudahan. Maka disitulah hasil akan Allah berikan yang terbaik. Semoga dengan kajian di pagi hari ini bisa menambahkan ilmu wawasan kita tentang keagamaan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, menginjak acara yang selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan tadi sudah ditanyakan satu hal berkaitan dengan burung apa yang dijadikan contoh dalam satu hadis yang tadi telah disampaikan oleh beliau Ustadz Rafiq. Kemudian pertanyaan yang kedua, tetapi sebelumnya nanti untuk jawaban itu bisa di lewat SMS ataupun lewat chatting. Nanti kami berikan waktu. Jadi jawaban tidak satu terus langsung dijawab, tidak, tapi 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan. Yang pertama satu tadi berkaitan dengan hewan apa yang dijadikan contoh dalam berkaitan dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rafiq. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa arti dari tawakal dan tawakal? Apa arti dari tawakal dan tawakal? Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan cara bertawakal. Tadi sama Ustadz Rafiq Idam Jauhari sudah disampaikan. Dari 3 pertanyaan ini, bagi karyawan yang bisa menjawab siapa yang lebih dahulu dan itu benar, maka dia yang akan mendapatkan hadiah ataupun door prize dari sekretariat. Dan nanti untuk hadiahnya bisa diambil di sekretariat setelah diumumkan oleh bagian sekretariat. Mungkin itu berkaitan dengan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Hewan apa yang dijadikan contoh yang berkaitan dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rafiq. Yang kedua, apa arti dari tawakal dengan tawakal? Yang ketiga, sebutkan cara bertawakal. Tadi di situ sudah disampaikan. Mungkin itu. Kemudian menginjak acara yang selanjutnya, yaitu adalah acara yang terakhir, yaitu penutup. Semoga
dengan kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang, kita wabil khusus sebagai karyawan, kita semakin tambah kuat imannya, semakin tambah kuat dalam beramal soleh, terlebih lagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sehingga menambah keimanan, menambah amal solehnya, sehingga Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan marilah kita akhiri kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri dari pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang ataupun yang tidak sopan, maka kami minta maaf yang besarnya. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.